Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ya. Kali ini kita akan membahas mengenai orang-orang di luar sana yang tidak percaya tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus. Nah, kalau orang-orang di luar sana tidak percaya, itu bisa dimaklumi, karena mereka itu kan tidak menyembah Yesus, dan kitab mereka pun bukan Alkitab. Nah, jadi pemahaman ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agama, dan dipercaya sampai sekarang. Maksudnya Mahkamah Agama orang agama Yahudi, yang berisi imam-imam kepala itu, mereka mengatakan mereka memberikan sejumlah uang kepada para penjaga kuburan pada saat mereka meminta kepada Pilatus. Nah, penjaga kuburan itu memberitakan bahwa tentang kebangkitan Yesus. Lalu imam kepala ini memberikan sejumlah uang kepada penjaga itu, supaya mereka tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa Yesus sudah bangkit, begitu. Mereka mengatakan, kalau ditanya oleh orang-orang lain, katakan saja bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, dan kebohongan inilah yang dipercaya sampai sekarang oleh orang-orang Yahudi, gitu. Dan juga oleh orang-orang di luar Kristen. Nah, seharusnya orang-orang yang mengaku pendeta Kristen itu jawab dong setiap pertanyaan, dengan apa? Dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan buku-buku filsafat atau buku-buku tulisan orang-orang yang tidak jelas, yang namanya tidak ada di Alkitab. Percayalah bahwa Alkitab itu adalah kitab suci, itu adalah seluruhnya itu adalah firman Allah. Kalau tidak percaya seperti ini, tidak bisa menjawab pertanyaan itu, atau ragu-ragu untuk menjawab yang sebenarnya itu pertanyaan yang sangat sepele, tapi menjadi sebuah batu sandungan, karena apa? Karena tidak bisa menjelaskan secara tuntas. Menjelaskan Alkitab, mencari buku-buku referensi, nggak ada gunanya. Sekali lagi, Alkitab itu bukan kitab-kitab biasa. Alkitab itu bukan buku-buku biasa. Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Alkitab dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah, bukan buku dongeng. Ada kuasanya. Jadi para pendeta ini yang mengaku, apalagi yang mengaku apologet, jelaskan dong bahwa yang disalib itu adalah Yesus, bahwa yang mati itu adalah Yesus, yang bangkit adalah Yesus, sesuai dengan Alkitab. Kejadian ini kan tidak sembunyi-sembunyi, tidak hanya diketahui oleh 1-2 orang,
ya, atau terjadinya pada malam-malam hari atau gimana begitu ya. Tidak. Ini menjadi pembicaraan satu kota, bahkan lebih ya. Kita lihat benar atau tidak. Kita lihat dalam Lukas ya. Lukas 24 ya. Ayat 18 ya. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ya, katanya kepada mereka. Ini Yesus bertanya ya. Apakah itu? Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya." Tuh ya, perhatikan, mereka telah menyalibkannya ya, menyalibkan Yesus. Ayat 21. "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Jadi berita tentang penyaliban, ya, siapa yang disalib, siapa yang mati di kayu salib, dikubur, dan siapa yang bangkit, itu bukan rahasia. Itu menjadi pembicaraan satu kota di Yerusalem. Jelaskan itu kepada mereka, bahwa Alkitab dapat menjawab seluruh pertanyaannya yang ditujukan kepadanya. Ya, itu yang pertama, bahwa peristiwa itu tidak terjadi sembunyi-sembunyi ya. Yang kedua, bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Yang ketiga, yang mati itu adalah Yesus. Kita lihat dalam apa ya? Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ini perikopnya apa? Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Ya, penjaga yang menjaga kuburan itu ya, yang melihat ya, malaikat turun ya, dan mereka gemetar seperti mayat ya. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Ya kan? Sebelum kebangkitan Yesus, ya, imam-imam kepala datang kepada Pilatus. Mereka mengatakan apa? Kami mendengar ya
bahwa si penyesat ini, ya, yang dimaksudkan adalah Yesus, ya, dia mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini membuktikan bahwa yang disalib dan mati itu adalah Yesus. Ya, kata-kata ini, ya, perhatikan itu, ya. Nah, lalu mereka meminta, ya, imam kepala ini meminta, ya, kepada Pilatus agar memberikan apa? Serdadunya, tentaranya, penjaga untuk menjaga kuburan Yesus. Kalau mereka tidak yakin yang dikubur itu Yesus, tidak mungkin mereka meminta penjaga kepada Pilatus. Benar bukan? Dan Pilatus memberikan penjaga itu untuk menjaga kuburan Yesus. Nah, lalu, ya, 3 hari kemudian, ya, malaikat turun menggoncangkan semuanya, dan penjaga itu pun ada di sana, dan mereka gemetar seperti mayat. Lalu mereka memberitakan kembali kepada imam itu, imam kepala, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, mereka inilah saksinya. Nah, pada saat imam-imam kepala itu, ya, menerima berita itu, mereka pun percaya. Tetapi mereka takut berita ini tersiar. Sebab itu mereka memberikan sejumlah uang. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan pernah memberi sejumlah uang kepada para penjaga itu. Ya, menyogok lah istilahnya sekarang, ya. Menyogok. Untuk tidak memberitakan kejadian yang sebenarnya. Tetapi menyampaikan, oh ini murid-muridnya datang dan mencuri mayatnya. Jelas bukan? Itu bukti, ya. Bukti, ya, yang bangkit itu adalah Yesus. Itu saya simpulkan, ya. Yang pertama, berita itu tentang penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan rahasia, bukan bisik-bisik, bukan bisik-bisik tetangga. Tidak. Tadi seperti yang saya sampaikan, ya, dalam Lukas, ya, Lukas 24 ayat 18 itu sampai 26, ya. Pembicaraan 2 orang murid itu. Berita itu menyebar sampai satu kota, Yerusalem. Itu yang pertama, bukan rahasia. Yang kedua, bukti Yesus mati. Kuburnya dijaga. Imam kepala itu, imam kepala meminta kepada Pilatus untuk kuburan itu dijaga. Alasan mereka takut Yesus mayatnya dicuri. Bukti bahwa yang dikubur itu Yesus, yang dijaga itu mayat Yesus. Yesus yang mati. Dan para penjaga itu menyaksikan yang ketiga. Ya, di samping perempuan itu menyaksikan, penjaga itu pun menyaksikan bagaimana kuburan itu diguncang oleh malaikat dan kuburan itu kosong. Mereka gemetar. Lalu mereka memberikan laporan kepada imam-imam kepala. Dan imam kepala pun percaya itu yang bangkit itu Yesus. Kenapa? Karena mereka ingin menutupi. Gitu. Mereka memberikan uang. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan pernah menyogok para penjaga itu. Ya, biarin aja beritanya. Gitu. Kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi mereka ingin menutupi itu dengan cara apa? Menyogok, memberikan uang. Itu sebuah bukti bahwa Yesus bangkit. Lalu kita lihat,
dia menampakkan dirinya selama 40 hari. Dia menampakkan dirinya itu, dia manusia ya, yang mati lalu bangkit roh, ya, menjadi roh, ya, kan tidak nampak. Untuk menyatakan dia hidup, ya, kepada manusia, ya, dia memakai tubuh, memakai fisik, supaya mata manusia ini bisa melihat. Kalau tidak, oh Yesus bangkit, oh mana Yesusnya, mana? Oh, tidak kelihatan. Untuk bisa ya meyakinkan, dia memakai tubuh manusia. Ini loh, seperti ini. Dia bukan hanya menampakkan dirinya. Kalau hanya menampakkan dirinya lalu tidak bisa ngomong, itu kan hantu. Tidak, dia menampakkan dirinya supaya dilihat, ya, supaya orang percaya dia hidup, ya, dia bangkit, dia hidup, ya. Dia berinteraksi, dia sarapan kan tidak sendiri, ya. Dia makan ikan, ya, membuktikan ya bahwa itu dia memakai tubuh, ya, memakai fisik. Dia lalu menembus tembok, menemui murid-muridnya padahal pintunya terkunci. Dan dia berkhotbah, disaksikan 500 orang lebih. Bukan 1-2 orang yang menyaksikan, 500 orang lebih. Itu dia berinteraksi, membuktikan dia hidup. Nah, kalau sekarang apakah dia masih memakai tubuh itu? Ya tidak. Silakan saja dicek di kitab Wahyu. Kalau saya tidak salah tuh Wahyu 2 atau 3 itu. Yang matanya bagaikan nyala api, ya. Kakinya bagaikan tembaga. Itu membuktikan dia hidup. Sebenarnya sangat simpel untuk membuktikan dia hidup. Baca Alkitab, jangan baca-baca buku tafsir. Kan yang senang kan dia baca buku-buku tafsir, akhirnya ngaco deh. Inilah seperti itulah. Cukup Alkitab saja, cukup Alkitab. Tidak perlu ditunjang oleh buku-buku yang lain, ya. Pahami Alkitab, ya. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, ya. Maka kita akan dibukakan pikiran sehingga kita mengerti kitab suci, ya. Jadi sekali lagi, ya, para pendeta harus baca Alkitab, ya, lalu menjelaskan keluar sana, ya, menjelaskan kepada orang-orang dunia, ya, bahwa yang mati adalah Yesus, yang bangkit adalah Yesus. Ya. Kenapa dia harus mati di kayu salib dan kenapa dia bangkit? Itu ada penjelasan lainnya, ya. Ada tayangan saya tuh yang berjudul kenapa yang berbuat dosa Adam dan Hawa, tetapi yang disalib harus Yesus. Itu mungkin bisa menjelaskan itu semua, ya. Nah, ini tadi yang dikatakan pada saat Yesus mati dan dia bangkit, ya, dia kembali ke surga, ya. Yang apa? Yang matanya dan kakinya, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, ya. Itu. Jadi jangan bilang waktu dia bangkit, oh seperti itu, ya, dia memakai tubuh itu, oh tetap sama, nanti di surga pun pakai itu. Tidak. Tubuh itu dipakai, ya, tubuh yang waktu dia naik ke surga itu dipakai untuk memperlihatkan bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Itu loh maksudnya. Kalau tidak dia memakai tubuh, bagaimana mungkin, ya, orang-orang itu bisa melihat roh?
Roh Yesus yang bangkit. Amin. Nah, baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.